Assalamualaikum kawan-kawan, bersama saya lagi Wiwi di Wiwiland. Dan kesempatan kali ini saya akan share untuk kalian sekaligus unboxing, yaitu sebuah dongle DAC Sonata Tempotec MHD seperti ini. Boxnya seperti ini, boxnya kokoh ya. Ini udah kayak box HP saja ya, tebel, solid, dan meyakinkan ya. Di depannya ada prototipe gitu ya, produknya. Ini bagian depan dan bagian belakangnya seperti itu. Ini ada tulisan DSD, dia support DSD dan support MQA. DSD itu yang file audio yang relatif tinggi, bahkan sekarang mungkin bisa dibilang mungkin ya di kasta yang tertingginya ya. Mungkin ada yang tertinggi lagi, tapi ini sudah di kategori yang tinggi banget. Kemudian MQA ini sebuah pengembangan di dunia audio tentang decoding atau rendering sebuah file lagu gitu ya. Ini diinisiasi oleh Tidal. Tidal itu salah satu platform musik streaming yang bekerja sama dengan MQA. Apa itu MQA? Itu adalah sebuah rendering atau prosedur rendering dari sebuah file yang diklaim dengan kapasitas yang kecil, tapi dia dapat menghasilkan kualitas yang setara lossless. Ya, lossless itu seperti FLAC, WAV, gitulah ya. Dan ini MQA ini kalau bisa dianalogikan yaitu sebuah file yang di RAR gitu ya, di RAR atau sebuah file yang dilipat-lipat atau barang yang dilipat-lipat biar jadi bisa dimasukkan ke sebuah tempat, tidak makan banyak tempat, tapi informasinya nggak hilang, semua informasinya nggak hilang. Beda dengan yang downscaling atau menurunkan kapasitas MP3 misalkan dari 320 menjadi 128 gitu kan, dia banyak frekuensi yang terpotong gitu ya, jadi udah nggak sedetail sebelumnya. Tapi kalau ini MQA ini seperti bukan dikompres, tapi seperti dilipat-lipat atau dikecilkan dalam dimensinya, tapi informasinya nggak hilang. Kemudian ada beberapa hardware ataupun software nantinya yang akan bisa membaca file itu atau membuka file itu, unfold atau membuka file itu, sehingga informasinya tidak ada yang hilang gitu loh. Pokoknya intinya dengan MQA itu nanti bisa, salah satunya dan paling penting adalah bisa hemat kuota lah ya. Jadi kita streaming MQA itu dengan file yang kecil, tapi kita bisa nikmati dengan kualitas yang besar atau kualitas yang lossless. Kalau dibilang MQA itu bukan lossless 100% ya, tapi secara file dia kecil, relatif kecil daripada lossless, tapi secara kualitas dia lossless file audio. Gitulah pokoknya intinya seperti itu. Kita lanjut ke sini ya, boxnya seperti ini. Ya, tadi MQA yang seperti itu. Belakang ada tulisan Tempotec ya, nah, seperti ini, manufaktur Tempotec Corporation, dan seterusnya. Bisa kalian pause saja kalau kalian mau membacanya. Dan kemudian di sini di bagian samping ada tulisan Sonata MHD, samping sini juga Sonata MHD. Ini disegel pakai plastik yang tebal gitu, benar-benar kokoh banget. Saya buka saja ya kawan-kawan. Oke, dibuka seperti ini. Ini ada magnetnya. Di sini ada magnetnya. Buka seperti ini. Warnanya hitam, box dalamnya tapi polos. Hitam biasanya identik dengan ya, maksud untuk eleganitas ya. Jadi memang kelihatan elegan, hitam gitu, kelihatan elegannya. Buka seperti ini. Di dalamnya udah kelihatan seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Seperti ini dalamnya. Tata letaknya seperti itu. Kita dapat, sebentar ya, kita angkat dulu ininya, pakai yang solid banget ya. Ini busa yang keras, busa yang solid. Nanti sisa-sisain dulu. Kita dapat web, apa ini namanya ya, biasanya buat untuk layar HP ya, mungkin untuk ininya ya, berarti ini mungkin bagus pakai kaca mungkin ya. Ini ya, kita cek aja. Dapat ini apa namanya, konverter dari tipe A ke tipe C ya, tipe A ke tipe C. Kita sisihin dulu di sini. Dapat stiker hi-res yang tentunya akan membuat suara semakin mantap kalau kita tempel ini.
stiker Heres. Kemudian ini produk utamanya ini. Nggak ada buku panduan ya. Nggak ada buku panduan sama sekali, jadi ini saja kosongan ya, ini dilem, jadi nggak ada buku panduan sama sekali. Kita cek untuk produknya ya, seperti ini ya, memang benar di sini bagian depannya itu kaca ya, kaca, tapi belakangnya ini kayak plastik atau aluminium ya. Tapi yang jelas bagian depan kaca ada tulisan MQA nya, dia jelas meng-highlight MQA nya, dan di bawahnya ada tulisan Tempotec warna hitam overall di housingnya, dan tulisannya atau aksesori atau emboss tulisannya warnanya putih Tempotec. Di bagian belakang ada kayak ini ya, piano ya, logonya Sonata, dan ini ada Sonata MHD produknya. Bagian belakang ini glossy ya, lebih mirip glossy, dan bagian sampingnya lebih mirip matte gitu ya. Bagian depannya kaca. Oke, seperti ini overall, bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada tombol volume up and down tentunya. Oke, jadi ini ada dedicated volume, jadi kita bisa atur volume lebih nyaman saat kita dengar musik gitu ya. Kemudian di sini ada kabel ke sini itu untuk yang jack 3,5, kabelnya silver plated ya, seperti itu, cakep, kabelnya cakep. Kemudian di sini hitam untuk housing dari jack 3,5 nya female ya, gold plated dan warna hitam housingnya. Baik, di sini juga ada kabel lagi ke arah tipe C nya, kabel yang sama dengan yang ini, dan housingnya juga hitam, dan ini tipe C nya di sini gold plated juga. Oke, gold plated ya. Baik, secara ukuran mungil, ternyata mungil banget. Saya punya DAC yang sebelumnya, ini SXY, dan ternyata separuhnya ya, build quality-nya kokoh kuat ya, kabelnya juga mantap. Oke, overall mantap ini. Kita coba, saya punya ini deh, langsung kita ulti aja pakai PR2 ya, apakah dia bisa sanggup ngangkat PR2. Kalau yang jelas ini pakai PR2 sudah ngangkat ya, sudah ngangkat. Cuman ya memang mungkin kata orang sih, saya belum nyoba di AC lain, katanya tonal ataupun teknikalitasnya kurang mantap gitu ya di sini. Tapi powernya ini jelas mantap banget powernya. Saya pakai HiPi, saya offline dulu aja ya, nanti saya coba online-nya. Saya coba offline dulu aja. Saya colok di telinga, saya colok di sini. Ini tipe C ya, jadi ini jadul, dari harus pakai converter. Baik, langsung minta akses. Nah, ini lampunya ada di MQA nya, ada lampunya ya, ada lampu merah di sini. Play saja. Ini warna biru itu biasa sampelnya, biasanya ini di FLSI 16 bit, sample rate-nya 44,1, bitrate-nya di 884. Suaranya asik banget, suaranya asik, makin megah dibanding ini. Dan ternyata ini kuat ngangkat PR2 ya kawan-kawan. Menurut saya suaranya udah enak, bahkan lebih enak daripada ini. Oh, enak banget, lebih enak daripada ini. Bassnya nggak segede ini, pasti nggak segede ini, tapi teksturnya asik, pulen, lebih bersih ya, lebih kepisah-pisah, sparasinya lebih kerasa weight-nya lebih lebar di sini. Bukan yang treble head banget, bukan yang angkat treble banget, ternyata masih mirip-mirip, treble-nya masih mirip-mirip ini dibanding itu. Nggak nyerang sama sekali ya, memang lebih refine ya, lebih refine daripada yang itu. Oke, Raisa katakan suara vokal cewek cowoknya masih masuk, tapi lebih asik di suara cewek ya memang ya di sini. Kalau di situ lebih asik di suara cowok. Ini kalau dibanding itu ya, saya lagi benchmarknya itu, ini lebih refine memang, jauh lebih refine dari segi suara, tekstur suara, sparasi, teknikalitas, tonal gitu ya.
Ini jelas lebih lebih tertata, itu lebih tertata memang ya. Bukan yang sangat signifikan, tapi saya notice banget gitu ya. Di sini memang agak sedikit numpuk, dan mungkin salah satu kadang frekuensi tertentu lebih tinggi, kadang frekuensi yang lain kalah gitu ya kalau yang ini ya. Tapi kalau ini refine ya, refine, jadi frekuensinya bisa kebaca dan setara, hampir setara semuanya gitu ya. Bassnya jelas lebih gede ini, subbassnya lebih gede ini, rumble-nya lebih ngangkat ini bassnya lebih ke mid bassnya lebih nonjok ini, lebih teksturnya kerasa ini mid bassnya gitu ya. Subbassnya lebih menang yang ini jelas. Kalau kalian suka bass yang bass, nggak usah teknik yang lain, nggak usah dihiraukan lagi ini. Tapi bukan yang jelek ya, tapi ini sudah bagus DPR tuh sudah bagus. Tapi untuk lebih bagus secara teknis dan tonal, kalian harus pilih ini. Tapi kalau kalian hanya mementingkan bass saja, ini ya, kalian pilih ini pun secara teknik bagus, secara tonal bagus, bassnya nggak hilang juga ya, meskipun nggak lebih gede daripada ini. Produk yang bagus menurut saya, produk yang bagus ya, keren, secara tampilan juga keren, secara suara juga mantap. Jadi yes, rekomendasi buat kalian. Tapi ini barang sudah sangat jarang banget di marketplace, sudah jarang banget ya. Ya, bahkan ada yang jual 1-2 itu, ada yang masih di harga di atas 1 juta. Jadi udah nggak buat lagi, masih banyak mungkin yang produk lain yang lebih daripada itu di harga itu ya. Tapi kalau ini di harga di bawah 500 atau 500 lebih dikit lah, jangan sampai lebih daripada 600. 500 lebih dikit udah oke banget ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Yang belum subscribe dong. Yang sudah, terima kasih banyak, dan terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Terima kasih untuk kalian, sehat selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.